Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Bapak Ibu, sama-sama bersyukur kepada Allah yang telah menyempurnakan nama dan kemuliaannya sehingga kita masih bisa kesempatan untuk beribadah di musola ini. Selawat dan salam juga kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, ini amanah pertama bagi saya setelah bulan puasa. Jadi ini pertama kali saya menyampaikan bahasa setelah bulan puasa. Mudah-mudahan saja apa yang sudah kita laksanakan di bulan puasa, semua ibadah itu akan mewarnai kehidupan kita pada masa-masa berikutnya. Amin. Sebulan namanya kita dilatih, dan 11 bulan berikutnya tempat pembuktian apa yang sudah kita laksanakan dalam pelatihan itu. Bapak Ibu, sebetulnya kalau kita resapi ya apa yang kita laksanakan bulan puasa itu, paling tidak ada 5 hal sebetulnya yang bisa kita perbaiki dalam kehidupan kita di 11 bulan berikutnya. 5 hal itu yang kita laksanakan di bulan puasa, kita berikan di 11 bulan berikutnya. Paling tidak ada 5 hal itu: ketaatan kepada Allah, kesabaran, kejujuran, disiplin, dan empati. Nah, sambil menunggu ini, jadi 5 hal itulah yang mudah-mudahan bisa kita perbaiki di 11 bulan. Mungkin bisa kita evaluasi mulai sekarang itu tentang apakah ketakwaan kita sudah meningkat, kesabaran, disiplin, kejujuran, dan empati kita sudah meningkat atau belum, gitu ya. Dan mudah-mudahan tentu sudah. Karena di bulan puasa itu kan kita dilatih taat, gitu ya. Banyak ibadah yang kita laksanakan. Nah, mudah-mudahan di bulan 11 bulan ini ketaatan itu bisa kita pertahankan. Bisa saja kuantitas ataupun jumlah kehadiran kita di masjid itu berkurang, mungkin itu karena bulan puasa ada takwih, 11 bulan tidak. Kita selalu pengajian, 11 bulan tidak. Tapi yang penting bukan jumlahnya, tapi kualitas ketaatan harus meningkat. Kesabaran begitu juga. Kita dilatih sabar, yang halal pun tidak boleh kita nikmati pada siang. Tidak mau mengatakan hal yang jelek, tidak mau menyalahkan orang lain. Mudah-mudahan sabar itu juga kita bisa meningkat. Kejujuran begitu. Kita tahu bulan puasa itu tidak ada orang lain pun kita tetap makan dan minum. Kejujuran kita kan, mudah-mudahan di 11 bulan kita tetap jujur. Jujur itu intinya kan dalam usahain disiplin waktu, disiplin keuangan. Disiplin juga, dalam puasa kita dilatih disiplin. Tidak ada disiplin kita untuk bulan puasa itu. Maka tuh yang mana tapik kan gitu kan. Disiplinnya mau makan. Begitu disiplin kita, salah gitu kan. Bisa nggak kita menerapkan disiplin itu dalam kehidupan 11 bulan ke depan? Itu yang penting gitu kan. Nah, jadi disiplin itu harus meningkat. Nah, empati, bulan puasa kita disuruh banyak berzakat, malah di akhir Ramadan ada zakat kita yang sifatnya wajib. Nah, mudah-mudahan sifat empati itu juga ada di 11 bulan ke depan ini. Jadi yang 5 itulah yang kita evaluasi. Kalau kita resapi Bapak Ibu, kan bulan puasa waktu misalnya ada emosi, sedang puasa, 11 bulan ini nggak apa-apa juga. Wah, emosi, aku banyak puasa kalau emosi juga. Mudah-mudahan seperti itu gitu ya. Jadi sehingga yang ayat Al-Baqarah 183 itu semoga di bertakwa itu bukan semoga saja, meningkat ketakwaan. Mudah begitu. Nah, itu sebagai pengantar saja sampai menunggu ini. Jadi ini bahan ini saya bikin menjaga hati. Jadi begini Bapak Ibu, 1 tahun yang dulu itu saya lebih fokus kepada materi yang sebenarnya saya berikan kepada yang muda-muda ini.
Yang setahun ini saya ingin membuat bahan yang sudah saya awali pada bulan sebelum puasa ya. Bahas bahwa bahagia lah gitu. Bahwa bahagia. Dulu kita disampaikan 8 hal yang sering menjajah pikiran kita gitu ya. Kesusuhan, kesedihan, kemalasan, kepikiran, ketakutan, hutang, kezaliman, itu 8 hal yang kita sampaikan. Itu yang membuat kita terjajah dalam hati. Nah, sekarang ini saya ambil bahan tentang bagaimana menjaga hati gitu. Karena hati inilah yang menjadikan kita itu bahagia, bukan uang gitu. Uang bukan segala-galanya, walaupun segala-galanya beruang gitu ya. Jadi hati yang bahagia ini, kita semua ingin bahagia, kalau tidak ada yang bahagia. Tapi apa sebetulnya yang bahagia? Itu relatif Bapak Ibu. Kebahagiaan orang lain nggak bisa disamakan dengan kita. Orang agama lain itu bahagianya beda, yang suku lain mungkin beda, teman lain mungkin beda. Kebahagiaan kita tuh nggak bisa kita bersama. Gitu. Tapi semuanya ingin bahagia. Tapi kalau kita ambil intinya adalah bahagia itu keterangan hati sebetulnya, keterangan jiwa sebetulnya. Nah, itu bisa kita dapatkan kalau kita sudah menerapkan apa yang terdapat dalam puasa itu. Kedekatan kita dengan Allah, bagaimana kita berempati gitu ya. Dan terima saja apa yang kita alami gitu. Bukan pasrah gitu ya. Kan kita ini kan hanya bisa berdoa, berusaha itu aja kan. Jadi apapun yang kita terima sebetulnya itu yang terbaik. Cuman kadang-kadang kita tidak tahu apa baiknya gitu. Sehingga ada muncul kata-kata ambillah hikmahnya. Padahal itu baik. Contoh yang paling ekstrem yang paling gampang kita pahami, siapa yang mengatakan tsunami di Aceh itu baik? 200 jiwa melayang, tapi pasti ada hikmahnya. Jadi karena ketidakmampuan kita melihat bagaimana ambil hikmahnya. Jadi begitulah. Kita harus menyadari bahwa apa yang terjadi ini semuanya adalah atas kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, pada materi sebelumnya itu saya ambilkan doa yang diajarkan oleh Nabi tentang 8 perkara itu. Sekarang juga saya ambilkan dari doa yang diajarkan oleh Nabi untuk menghadapi 4 masalah ini. Ini doa ini simpel, sederhana, tapi kalau kita maknai inilah yang termasuk yang mewarnai kehidupan kita yang membuat hati kita tenang. Allahumma inni a'udzubika min qalbi la yansab wa ilmi la yanfa wa nafsi la tasbat wa du'a la yusma. Aku berlindung ya Allah dari hati yang tidak khusyuk. Aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berlindung dari nafsu yang tidak terkendali dan terhindar dari doa-doa yang tidak didekatkan oleh Allah. Kalau doa sudah tidak didekatkan oleh Allah, itulah puncak dari kegagalan kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa doa yang sederhana ini, simpel ini, nggak sia-sia Nabi mengajarkan. Tentu inilah makna dari bagaimana kita mencari ketenangan hati itu. Bapak Ibu, dalam waktu yang lebih singkat ini kita coba melihat satu persatu tentang 4 hal ini. Bagaimana tentang hati yang khusyuk, ilmu yang bermanfaat, tentang nafsu yang terkendali dan doa yang tidak didekatkan Allah. Bapak Ibu, hati yang dan sampai Ustaz di belakangnya di Ustaz apa-apa gitu ya. Jadi Bapak Ibu, membaca ini saya teringat buku yang disyaratkan oleh almarhum Al-Irfan yang kita baca. Saya sempat membaca itu, malah saya sempat diminta oleh Pak Ustaz menyampaikan isi 2 kali tentang buku Sholat Khusyuk dan Berbisik-bisik dengan Allah, itu judulnya. Di situ dijelaskan bahwa sholat khusyuk itu sebetulnya dibagi 3 waktu sebetulnya. Sebelum sholat, waktu sholat, dan setelah sholat. Setelah sholat itu membuktikan atau bagaimana hasil dari khusyukan sholat itu yang kita lihat setelah sholat. Kalau dalam sholat itulah yang diajar oleh Pendra, bagaimana kita tahu artinya, memaknainya, apa sebetulnya arti gerakan itu dan apa sebetulnya makna dari ucapan-ucapan ataupun kalimat-kalimat Allah itu. Tapi sebetulnya sangat dipengaruhi juga oleh kekhusyukan itu kondisi kita sebelum sholat. Saya di buku itu malah berjalan ke masjid pun itu sudah membantu kita bagaimana khusyuk. Artinya dosa kerja santai saja, istirahat plong saja, sampai wudhu juga begitu tenang saja gitu ya. Bukan berarti kita nggak perlu berkomunikasi dengan Bunda, tapi bagaimana kita tenang. Kalau misalnya kata lambe, tak usah lari-lari, karena itu bisa mengakibatkan hati pikiran kita jadi nggak tenang gitu ya. Santai saja, kemudian
sampai di masjid pun begitu. Bagaimana kalau misalnya belum Ramadan kita zikir, berdoa, benar? Nabi pun dalam sabdanya mengatakan bahwa salah satu doa yang mustajab adalah antara azan dan iqamah. Jadi kalau kita berdoa sebelum antara azan dan iqamah itu, selain kita mengikuti sabda Rasul, juga kita mudah-mudahan doa kita dijawab Allah, dan kita juga ikut membantu bagaimana menciptakan ketenangan dan ketenteraman di rumah ibadah. Tapi tidak dalam hal menjelaskan gitu ya. Kalau anak-anak kecil ya kita maklum lah gitu ya. Anak kecil yang Allah takbir, penyebabnya kadang-kadang takbir, oleh itu kita bisa maklumi gitu ya. Nah, jadi hati yang kusuk ini penting. Nah, kalau misalnya tidak kusuk, sholat kita tidak ada hatinya atau kurang hatinya, dampaknya ke sholat tidak ada gitu. Tidak ada. Jadi kalau kita katakan dalam pekerjaan misalnya, wah aku tidak fokus tadi, wah cabang suka namun. Ya di sholat sama cabang penganama, dia kan fokus gitu kan. Jadi kalau kita sudah terbiasa kusuk, itu akan tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa fokus bekerja dan kita tidak patah semangat. Gitu. Jadi kita tahu tujuan apa yang akan kita dapatkan dengan kusuk ini. Jadi sangat penting sebetulnya hati yang kusuk itu. Jadi inilah salah satu doa dari Nabi itu, bagaimana supaya kita hindar dari yang tidak kusuk. Jadi dampaknya besar sekali bagi kita. Nah, kemudian bagaimana kita terhindar dari ilmu yang tidak bermanfaat? Banyak ilmu yang tidak bermanfaat kepada ibu. Jadi apa yang dipakai dari Zionis itu kan teknologi itu, ilmu itu, tapi itu tidak bermanfaat gitu ya. Ilmu untuk membunuh orang lain, untuk membunuh ribuan orang itu kan itu tidak bermanfaat itu. Kalau di pengajian-pengajian Buya Hamka itu salah satu contoh itu. Saya suka mendengar sama Buya Hamka. Karena Buya Hamka itu kalau ceramah itu dari sekarang dia dalam bentuk kaset dan di YouTube sekarang tidak ada gambarnya, cuma suara saja. Pada beliau juga sastrawan, jadi kata-katanya kita, saya juga ya tak susuk ya dia senyap. Dia kita mungkin mengisahkan itu. Bagaimana ilmu yang tidak bermanfaat, segala macam. Tapi bagi kita sudah itu kan urusan kita. Yang berkaitan dengan kita sebetulnya apa sebetulnya yang kita dengan kita ilmu yang tidak bermanfaat ini. Di yang saya kirim di WA kemarin itu ada sambil contoh itu ilmu tidak bermanfaat itu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari itu media sosial dan makanan. Bagaimana banyaknya ilmu yang tidak bermanfaat di medsos itu dan di makanan. Banyak itu ada ibu. Tanpa kita sadar kita sudah mengkonsumsi makanan beracun. Kadang-kadang kita tidak tahu. Medsos Bapak dan Ibu. Saya sangat sering melihat medsos itu, terutama TikTok. Karena saya tahu apa kerja TikTok itu. Malah 2 hari yang lewat saya masih melihat bagaimana orang ateis itu mempengaruhi anak muda lewat TikTok. Dia tantang gitu. Coba buktikan ustaz-ustaz yang penjual doa itu, ustaz mana bisa berdoa, ada guna doa. Coba kalau dia tadi, kalau doa itu coba doakan ban mobil kempes, bisa tidak kempes? Kan bukan itu gunanya doa. Kalau itu kalau kita gunakan kita katakan kalau itu Anda maksudkan, tidak usah ada pilot sampai doa. Ya Allah tempatkan kata bangsa. Tidak mungkin kan? Doa itu adalah bagaimana supaya yang terjadi itu ada berkah Allah dan dipercepat adalah wujudnya. Islam pun mengajarkan kita harus berdoa, kan? Berusaha tidak akan berubah nasib seorang kalau dia tidak berubah nasibnya. Jadi bukan kita tidak bekerja. Nabi pun mengatakan bertebalah kau di muka bumi tentang itu untuk bekerja gitu. Jadi kaum ateis itu Bapak Ibu, dia masuk ke anak muda ke orang tua, makanya lebih. Kemudian dia coba menggunakan logika karena itu Bapak Ibu, anak-anak muda, anak cucu keponakan atau di tersebut harus kita tanamkan iman itu dengan pendekatan dia juga. Saya sering menanyakan ke mahasiswa dulu, masih bertugas, kenapa di antara kalian itu masih ada tidak malas berkajian pun di Pak pengajian ini Pak cepurusun. Nah mungkin itu salah pendekatan. Harusnya kita tidak bicara dosa neraka, tapi kita bicara pahala surga, sehingga indah buat dia gitu. Kan kita mengenal anak-anak, kan pacong kalau kan gitu ya. Coba main di sini ini lebih bagus kan gitu. Jadi pendekatan kita sesuaikan juga gitu. Nah, dia mengatakan, Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu ada salah satu dosen dari UIN Cirebon meneliti namanya Hanum apa gitu. Ternyata sudah lebih dari 1% penduduk Indonesia ateis. Walaupun secara formal di Islam
Buddha, Katolik, karena di Indonesia kan nggak boleh ada teh. Tapi saya pribadi 1% berarti kan sudah sekitar 3 juta gitu. Itu bawa ateis kepada dulu. Belum lagi agnostik. Agnostik lebih banyak lagi. Agnostik itu kan gini. Kalau ateis itu dia kalau tidak ada Tuhan. Ya. Kalau agnostik itu kan dia bukan masih menyaksikan ada atau tidak Tuhan dia itu. Dia ingin pembuktian. Berkata ini, kalau memang Tuhan itu ada, coba buktikan. Kenapa katanya tidak boleh diuji? Nah, harusnya dalam penceramah anak-anak pun saya menjadi itu supaya kalau ketemu dengan anak tahu apa yang akan saya sampaikan. Begini, bukan agama itu tidak boleh diuji, bukan Allah itu tidak bisa diuji, bukan Islam itu tidak bisa diuji. Hanya saja tidak akan mampu kita mengujinya. Bagaimana mungkin anak SD menguji anak SMP? Bagaimana mungkin anak SD menguji anak SMA, anak mahasiswa? Nggak mungkin kan? Apalagi kita hamba Allah menguji Allah, mana bisa? Jadi bukan kita tidak boleh menguji, nah, makanya ada yang tak boleh haji, kadang memaksa-maksakan menguji itu. Apalagi kita ini, Bapak Ibu, untuk hal yang sederhana saja kita seringkali tidak tahu itu. Siapa yang mengatakan 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 2. Wow. Apakah betul Pak Ibu 1 tambah 1 sama dengan 2? Itu menurut pengetahuan kita. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, tidak ada laptop ini, tidak ada HP, tidak ada komputer. Kenapa? Bilangan yang untuk diproses ini bilangan biner kepada Ibu. Dia tidak mengenal dengan 2, 3 sampai 9. Yang 1 tambah 1 dengan 2 itu kalau kita menggunakan desimal basis 10 angka 0 sampai 9. Kalau biner 1 tambah 1 bukan 2. 1 tambah 1 sama dengan 1 0. 1 tambah 1 sama dengan bukan 3 tapi 1 1. 1 tambah 1 tambah 1 bukan 4 tapi 1 0. Nah, apakah kita hebat? Di hal yang sederhana saja kita kadang-kadang tak. Ini proses ini basis pengolahan datanya biner, bukan desimal nih. Cuma dia bisa menyampaikan huruf warna itu kan itu. Nah, maksud saya begitu rendahnya pengetahuan kita, bagaimana kita sebagai manusia menguji Allahnya, harusnya hal begitu kita tanamkan kepada anak-anak muda, supaya dia tahu bukan Allah itu tidak bisa diuji, tidak akan mampu kita mengujinya, mana mungkin. Ini yang dimaksudi oleh para Kristen. Banyak banyak saya itu ini dalam beberapa bulan ini melihat-lihat tuh, supaya kalau saya berhadapan dengan bekas mahasiswa atau semakin, saya bisa menyampaikan itu atau hal seperti ini, nggak tahu bisa nanti. Karena mungkin gitu. Jadi logika yang dia maksudkan itu logika yang keliru, tapi anak muda kadang-kadang terpesona. Oh iya ya, nah gitu ya. Karena akidah yang ditanamkan itu tidak besar berhafalan. Anak SD kan hanya menghafal sekarang. SMP juga itu masih sebenarnya menghafal, tidak paham dia. Nah, jadi ini penting. Makanan juga itu Bapak Ibu. Kita nggak sadar kan, apakah dalam kata apa itu? Apa mungkin kok merah itu sama merah kencangnya? Itu racun itu, ada BP itu untuk tekstil itu. Apa mungkin tahu untuk bakso? Mohon maaf nih bukan saya menjadi siapapun. Tahu daging bakso tahan 3 hari, mana mungkin itu protein, mana mungkin protein tahan 3 hari? Itu kayak samboran racun untuk mengamalkan kayu. Apa mungkin ikan segar tahan 3 hari, lah sore masih bagus matanya, dibuat bukit tinggi, tidak pakai batu es, pakai air saja, tetap segar, itu kan bisa mali gitu. Pengawet banyak. Jadi banyak makanan, belum lagi yang yang tidak beracun cuma di atas ambang batas. Apa aman sayur yang kita konsumsi itu? Pestisida itu tidak boleh digunakan 3 hari sebelum panen. Sekarang, jangan untuk panen pada dalam dia Kyoto ditutup bahasa sebat di ten berbeda. Makanya saya pilih saya bertanam di rumah, biarlah tanamanku mati dia pada batu. Makanya waktu saya bahas kantor ya, Pak Bagus tadi itu, mau tanya di mana bertanam? Kalau di pemukiman saya tidak akan tunjukkan obatnya apa. Tapi kalau di Parang, terserah lah. Kita nggak mau juga dia begitu. Tapi saya katakan bagaimana prosesnya. Banyak. Jadi dulu dikatakan gadis-gadis Sunda itu kulitnya mulus-mulus karena makan sayur lalapan gitu ya, sehat. So jangan coba-coba begitu. Bagaimana mungkin daun-daun yang disemprot itu dengan racun kita konsumsi langsung? Ibu-ibu pun mencuci sayur tidak bisa dengan teknologi dulu lagi, dengan cara dulu lagi. Misalnya dulu kan
cuci dulu baru diiris supaya kandungan di dalam tidak terbuang. Sekarang kalau begitu, berarti bukan racun. Iris saja dulu, cuci. Sehingga yang karena begini, ini nggak masalah. Saya itu Pak Ibu, racun itu kalau sifatnya kontak itu tidak masalah, dia disemprotkan, dicuci dan hilang. Tapi kalau racun itu sistemik, dia banyak terusnya. Dia masuk ke jaringan tanaman itu dalam sel-sel itu bukan main barangnya. Jadi jangan heran kalau kita tahu sakit lah inilah ini macam-macam zaman penyakit macam-macam kasihan Pak, tapi banyak kasihannya itu. Bahan karsinogenik itu kan banyak dari makanan sebetulnya, banyak dari makanan. Jadi makanya sekecil apapun mari kita coba. Saya dapat semangat bahwa di sini tetap saya mau tanam sayur, saya mau tanam bayam di atas dan saya ganti tomat sudah ada di atas sekitar 5 pot ada itu. Mungkin sebentar lagi kita akan panen tomat dari sini. Jadi yang pasti tomatnya segar gitu kan dan tidak kayak racun, bersih gitu. Jadi sekecil apapun mari kita buat. Saya bercita-cita juga kalau izin Allah kalau saya ingin bibit apalah terserah nanti kita bagi-bagikan aja ke jemaah gitu. Karena mau rusak Bapak Ibu. Kita kan macam-macam penyakit yang kita nggak tahu semua. Kue-kue juga begitu. Nah mungkin roti bisa tahan seminggu Pak. Kecuali kalau buatan pabrik itu yang dikemas dengan vakum itu lain masalah. Tapi kalau nggak kita sama saja sudah seminggu. Nah itu banyak. Jadi mari kita waspadai dengan tidak bermanfaat ini. Kemudian nafsu keinginan tidak terkendali ini yang ketiga dari doa Nabi itu. Keinginan kita ini cenderung tanpa batas, padahal kebutuhan itu ada batasnya. Nah, jadi hal apapun lah, jadi kita bisa saja menikmati apapun, tapi harus ada batasnya. Batas keinginan itu kita latasi dengan kebutuhan yang ada, gitu ya. Tidak ada yang tanpa batas. Dan kalau kita lihat sebetulnya keinginan inilah yang membuatkan orang menipu, berbohong, korupsi. Dan sebetulnya itu tidak ada orang yang korupsi, itu tidak ada ya. Pasti dia awali dengan kejahatan-kejahatan kecil yang dia tidak sadar. Kemudian itu meningkat jadi kejahatan besar. Jadi kalau sudah biasa berbohong, itu kan menumpuk-numpuk menjadi yang besar. Nah kita pun kadang-kadang kan tanpa disadari kita sebagai manusia, sebagai orang tua, sebagai kakek, kadang-kadang kan kita tidak sadar bahwa kita berbohong. Nah, cucu saya makan itu ya, beko, kaki-kaki itu pada ada kaki itu kan. Nanti setelah sebelumnya, aku tak ada ya. Tertanam dalam pikiran, kaki itu betul ya. Dan itu tertanam dalam pikiran, tanpa kita sadari. Bagaimana tidak ada korupsi, sok menyuap? Kita sudah biasakan anak kecil dengan sok-sokan. Mau ngasih penghargaan, reward ke anak, saya boleh. Tapi jangan mengiming-imingi sesuatu yang tidak wajar. Itu membagikan mendidik dia secara langsung tentang sok menyuap. Tidak ada kejahatan besar langsung tidak ada. Itu berawal dari kejahatan kecil. Jadi mari kita sama-sama pahami supaya kita bisa terhindar dari hal itu. Yang keempat ini doa yang terdengar Allah. Bagaimana mungkin Allah akan mendengarkan doa kita kalau kita hati kotor, pikiran bersih ya. Allah yang maha mulia, yang maha besar, kita hadapi dengan pikiran yang tidak kusuk, kita hadapi dengan hati yang tidak jadi, mana mungkin badan ibu. Jadi mari kita introspeksi diri, kita kaitkan dengan apa yang kita laksanakan pada bulan puasa yang saya jelaskan di awal tadi itu. Tidak mungkin kita bisa menghadapkan pejabat dengan baju nggak usah kotor lah. Tidak pasti misalnya pakai oblong gitu, kan tidak wajar ya. Padahal bersih itu, apalagi itu kotor. Begitu juga Allah, bagaimana mungkin gitu. Jadi mari kita bersihkan hati. Kita tidak ada yang sempurna, tidak ada. Semua kita punya kesalahan, semua kita punya kekurangan. Tapi di saat sholat mari kita usahakan supaya bagaimana kita mendengar pikiran, membuangkan hal yang jelek itu, supaya betul-betul bisa kita beribadah dengan baik dan doa kita disolahkan didengarkan oleh Allah. Karena tidak mungkin juga kita memaksa-maksakan. Jadi sebetulnya kalau kita dalam beribadah itu kan hasilnya kita serahkan Allah saja dan dengan kita tunggu-tunggu gitu. Jadi inilah Bapak dan Ibu hal singkat yang bisa saya sampaikan. Intinya bagaimana kita berdoa supaya tadi yang pertama terhindar dari hati yang tidak busuk, terhindar dari ilmu yang tidak bermanfaat, terhindar dari nafsu atau pikiran yang tidak terkendali, dan terhindar dari doa-doa yang tidak terkabulkan. Mudah-mudahan
dan selalu bisa menjaga itu, dan insya Allah semua doa-doa yang kita panjatkan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, boleh. Kapan ya aku ada boleh foto di WA dulu. Ya, tapi silakan. Sebetulnya salah satu saya bikin bikin PowerPoint itu juga tujuan saya supaya ibu bisa foto gitu. Jadi mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita semua. Terima kasih. Ustaz, Ya. terima kasih Pak Ustaz. Lah Ustaz ada Pak Buya. Pak Ustaz, izin bertanya boleh, izin berapa juga ya buat Pak Ustaz ya. Kita senang sekali pada pagi hari ini, yaitu dari puasa menahan. Sudah itu hati ya, ini di hati ini tadi Pak ya. Ini yang kami harapkan ya Pak Dokter ya Pak ya, tentang nafsu yang tidak pernah puas ini Pak. Bagaimana mengendalikan gitu lah. Bagaimana caranya? Tambah sedikit. Terima kasih Bapak. Ya, begini Pak Ibu. Iya. Tentu cara kita berbeda-beda. Iya Pak. Tapi yang namanya nafsu keinginan itu harus kita sadari ada batasnya. Batasnya tergantung kita Pak. Keinginan di saat muda, saya ingin makan durian, sikat aja semua. Sekarang kondisi saya beda. Saya ingin makan durian boleh, tapi cek saja. Jadi keinginan itu Bapak, yang sifatnya fisik kaitkan dengan fisik kita juga. Kaitannya dengan non fisik, kaitkan dengan Allah. Apa kami jual kemana? Tidak ada orang jadi ada. Tapi dapat masuk Allah itu tahu. Bapak Pak Yun, saya pernah contohkan, mungkin sudah sampai juga. Saya menyuruh mahasiswa jujur itu tidak dengan melarang dia menyontek. Di kuliah pertama saya sampaikan bahwa kalau Anda nanti menyontek untuk ujian, buat saya tidak ada masalah. Tapi Anda yakinlah di saat Anda nyontek itu, Anda tidak mengakui keberadaan Allah. Ada yang kok gitu Pak? Anda menyontek di saat dosen tidak mengawas, yang tak tahu dosen itu. Allah tahu tak? Tahu Pak, kenapa Anda nyontek? Berarti Anda lebih menghormati dosen ketimbang Allah. Keluar Anda dari Islam. Tantangannya. Jadi kalau yang sifatnya non fisik, kalau menurut saya mungkin saya salah, tolong dibenahi kalau saya salah. Kalau yang berkaitan dengan tidak fisik, non kaitan dengan Allah. Tapi kalau fisik kaitan dengan fisik kita juga. Saya olahraga saya tidak bisa berani Pak. Tidak bisa lari, tidak bisa jalan. Itu pun di rumah. Kalau saya di rumah jempol bunga tidak pakai selang Pak. Pakai gembor supaya saya bisa jalan. Jadi kalau setengah jam saya jempol sayur di atas itu, setengah setengah jam. Tapi kalau pakai gembor, kamu jalan-jalan setengah jam. Tidak terasa panik tahu. Tak saya juga tersiram, bahwa sehat. Jadi kalau fisik kaitan dengan usia kita Pak. Tapi kalau misalnya yang fisik kaitan lah, Allah tidak ada batasan. Allah tidak menyuruh kita sholat wajib 6 waktu kan, cukup 5 saja. Tapi sunatnya kan banyak. Jadi yang non fisik kaitkan dengan ketentuan Allah, yang fisik jadi sedih dalam tenang. Tentu sih saya dengan beda dengan Bapak, mungkin Bapak Yud lebih tua dari saya, beliau masih sanggup main tenis, saya mungkin tidak sanggup lagi gitu kan. Masih sampai Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan, yang kan Sulawesi Utara, gitu. Jadi kalau Pak Yud kan selalu hadir di WA itu kan, jadi begitu Pak ya, mudah-mudahan bisa. Mungkin ada yang Bapak Ibu atau Ibu mungkin ada mau tanya tentang makanan segala macam. Jadi karena itu terima kasih, mohon maaf atas Bapak Ibu, demikian tadi kajian ilmu yang disampaikan oleh Bapak Penaris tadi, semoga berbuat bagi kita semua. Kami beritahukan malam ini maghrib nanti kita mengawali kegiatan maghrib, yaitu bersama Ustaz Satria Effendi MPDI Kontunya dengan kajiannya fikih tasawuf. Jadi ini adalah yang pertama kali yang kita belajar fikih tasawuf. Sudah maghrib, pengganti dari Bapak Anggi dan beliau sakit tenggorokannya. Itu mari kita ramaikan nanti malam maghrib untuk mendengarkan kajian fikih tasawuf
yang pertama dan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada bayar. Ini lontong untuk hari Jumat subuh barokah. Bukan lagi oleh dua plastiknya. Kalau itu yang baru lah. Itu tidur nih. Kagak apa. Pak Dayak nak pagi-pagi. Yang betulnya sekolah. Si Abib Maya. Abib minum dulu, nanti kita ada kok. Nanti kita kok. Kita dulu aja.
Apa ini ya kurang, tapi baru-baru kamu minta kurang. Kurang ada kurang loh. mertua ya. Ngapa sih ya? Bukan lagi bisa. Terus ya. Kan dua. Ini Sarah. Ini anu. Apaan Bu, Mas? Dia mau ikut jalan. Dia juga main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilayakan pada beliau pakai di serta undangan dari Pak Toto Terima kasih Bu Ita. Kamu udah duit. Habis. Habis buat tuan rumah. Kalau tuan rumah itu Kuahnya sedikit. Banyak aku tuh rumah dan antar. Wah, Yuni sana. Hai. Psikolog tadi yang bawa saya pada gunung-gunung orang begitu banyak ada itu cara Kan punya boneka pas suruh. Anak makan dah. Banyak kan ya? Anda. Ini bawa aja sama
Kalau imbauan tadi Yuni sana, aku nggak tadi banyak. Gede puan. Sampai kau itu uangnya untuk tunjukkan kalau jadi Di situ ada lagi di dalam bawah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah umat Islam bersatu membantu Palestina, Sudan, Yaman, dan Iran. Insyaallah umat Islam bersatu melawan pasukan Zionis Israel. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.